Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfarada Sugiyartini, NIM T 2018-7018 dari kelompok 5. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas tentang populasi dan sampel. Saya, pemateri pertama, akan menjelaskan yang pertama, posisi populasi dan sampel dalam penelitian dan pengembangan dibutuhkan. Artinya bagaimana? Nah, populasi dan sampel dibutuhkan dalam penelitian pengembangan itu seperti apa? Yang pertama, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah populasi dan sampel dalam penelitian dan pengembangan itu didasarkan pada tingkat kesulitannya atau tingkat levelnya. Dalam hal ini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level 1 meneliti tanpa menguji. Artinya apa? Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui potensi dan masalah. Potensi dan masalah pada suatu objek. Melakukan penelitian dengan merancang produk serta mengujinya secara internal. Artinya tidak secara eksternal. Bagaimana pengujian secara internal? Pengujian secara internal itu adalah dengan menggunakan teori-teori atau praktisi yang telah ada tanpa melakukan pengujian secara eksternal, yaitu melalui wawancara dan lain sebagainya. Kemudian ada level 2, yaitu menguji tanpa meneliti. Artinya bagaimana? Peneliti tidak melakukan pembuatan rancangan, akan tetapi peneliti hanya memvalidasi atau menguji efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan penggunaan produk tersebut yang telah ada. Level 3, meneliti dan menguji dalam upaya mengembangkan produk yang sudah ada. Artinya bagaimana? Peneliti meneliti dan menguji produk dalam rangka mengembangkan produk tersebut yang telah ada dengan harapan produk yang baru itu, produk hasil pengembangan itu lebih baik dan sesuai dengan harapan, menjadi lebih efisien, kemudian lebih praktis, dan lebih memuaskan. Kemudian yang level 4 yaitu meneliti, menguji dalam menciptakan produk-produk yang baru. Kemudian yang kedua, pengertian populasi dan sampel. Pembahasannya, populasi adalah menurut penelitian kuantitatif bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara sederhananya seperti ini. Jadi misalkan ada seorang peneliti meneliti dalam sekolahan A, kemudian di situ populasinya itu meliputi semua yang ada di dalam sekolah A tersebut, mulai dari struktur kebijakan, kemudian ada ruang kelas, kemudian ada karakteristik pendidik di sana dan lain sebagainya. Kemudian sampel. Sampel artinya dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi itu besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari secara keseluruhan karena keterbatasan dana, waktu, dan lain sebagainya, maka peneliti mengambil beberapa saja dari populasi tersebut. Sederhananya gini, misalkan dalam suatu kecamatan itu terdiri dari ribuan orang. Dalam penggunaannya tidak mungkin semua orang yang ada di dalam kecamatan itu dijadikan sebagai sumber data, melainkan diambil sampelnya, entah itu berapa orang untuk mewakili mendapatkan sumber datanya itu. Pembahasan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah teknik sampling. Teknik sampling ini terdiri atas 2 pokok pembahasan. Di sini ada dua pembagiannya. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling ini terdiri atas 4 teknik. Yang pertama, simple random sampling. Di sini pengambilan sampel yang dilakukan adalah secara acak tanpa memperhatikan strata populasinya. Kemudian yang kedua, proportionate stratific random sampling. Di sini
Peneliti itu mengambil data apabila teknik ini digunakan apabila populasi itu berstrata proporsional. Contoh sederhananya seperti ini. Apabila seorang peneliti itu meneliti dalam sebuah perusahaan yang ada pegawainya itu berstrata berbeda-beda, ada yang lulusan S1, ada yang lulusan S2, ada yang lulusan S3, bahkan ada yang lulusan SMA. Itu dilakukan pengambilan secara acak berdasarkan stratanya. Kemudian yang ketiga itu adalah disproportionate stratific random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Contohnya gimana? Misalkan peneliti meneliti di sebuah perusahaan yang mana ada yang lulusan S3 itu ada 5, S2 ada 7, kemudian S1 ada 100, dan SMA-nya ada 500. Dalam hal ini untuk strata S3 dan S2 itu diambil secara keseluruhan karena jumlahnya lebih sedikit dari yang strata 1 dan yang lulusan SMA. Kemudian yang terakhir yaitu cluster sampling. Cluster sampling ini teknik ini digunakan jika objek yang diteliti atau sumber datanya sangat luas. Misalkan mau meneliti terkait provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi ada di Indonesia itu kan banyak, terdiri atas 33 provinsi. Maka bisa mengambil sebagian dari provinsi tersebut, tapi tidak lupa dengan tetap menggunakan proportionate stratific random sampling karena di situ ada keberagaman, ada perbedaan antara penduduk dari kota satu ke kota yang lain itu berbeda. Kemudian yang kedua yaitu non-probability sampling. Di sini ada 5 teknik, yaitu yang pertama sampling simetris. Artinya apa? Berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Misalkan gini, populasinya itu berjumlah ada 100 orang. Jadi diberikan nomor 1 sampai nomor 100. Nanti diambil secara sampelnya diambil, entah itu berdasarkan bilangan ganjil saja atau bilangan genap saja atau nanti bilangan kelipatan. Kemudian yang kedua itu ada sampling kuota. Teknik itu digunakan ketika mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Misalkan penelitian tersebut memerlukan 500 orang. Nah, ketika penelitian belum mencukupi 500 orang, maka data itu belum dikatakan valid. Kemudian yang ketiga yaitu sampling incidental. Teknik penentuan sampel ini berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan seorang peneliti digunakan sebagai sampel apabila dipandang orang tersebut mampu memenuhi atau mumpuni untuk menghasilkan sumber data. Kemudian yang keempat, sampling jenuh. Teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam kesempatan ini, maksudnya dalam sampling jenuh ini, apabila jumlah populasinya itu kurang dari 30, relatif lebih sedikit, sehingga dapat diambil secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu sampling purposive dan snowball. Ada 2 pengertian. Yang pertama, sampling purposive merupakan teknik pengambilan sampel ini perlu pertimbangan tertentu. Misalkan mau menggunakan orang A misalkan untuk sebagai sumber data, tetapi perlu pertimbangan apakah orang tersebut memumpui untuk menghasilkan sumber data atau belum. Kemudian yang kedua, snowball sampling, teknik pengambilan sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi banyak. Gimana sih gitu kan? Itu seperti ini. Misalkan kalian meminta orang tersebut mengambil sampelnya orang A. Nah, orang A ini data yang kita dapatkan itu masih kurang dari yang kita harapkan. Kita mengambil ke orang B yang lebih memahami. Kemudian sampai ke orang C, sampai ke orang D, dan sampai ke orang E, sehingga data yang
dari yang sedikit itu menjadi lebih besar dan lebih kompleks untuk menemukan sumber data dan hasil penelitian yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Launa Fakri, NIM T 2018-7035. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yaitu tentang menentukan ukuran sampel. Nah, ukuran sampel di sini biasanya juga disebut dengan jumlah anggota sampel. Jadi, dari jumlah populasi yang sudah kita tentukan, nah, itu kita mengambil beberapa anggota populasi untuk dijadikan sampel, untuk dijadikan sebagai anggota sampel seperti itu. Nah, jumlah anggota sampel ini tergantung pada tingkat kesalahan yang kita inginkan dalam penelitian kita. Nah, ada beberapa tingkat kesalahan, seperti diantaranya 1%, 5%, dan 10%. Nah, semakin besar tingkat kesalahan yang kita inginkan, maka jumlah anggota sampel yang kita butuhkan itu akan semakin kecil, sedikit artinya. Tetapi jika kita menginginkan tingkat kesalahannya kita itu kecil, maka jumlah anggota sampel yang kita butuhkan itu semakin besar atau banyak, seperti itu. Untuk mencari jumlah sampel itu ada beberapa cara, cuma di sini saya menjelaskan dengan 2 cara saja, yaitu ada rumus Isaac dan Michael dan juga rumus Rovin. Nah, yang pertama yaitu rumus Isaac dan Michael. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di slide PPT. S kecil yang berartikan jumlah sampel sama dengan lambang lambda itu dibaca dengan C. Nah, jadi C kuadrat dikali N besar yang artinya jumlah populasi dikali P ya, atau peluang benar yang bernilai 0,5 dikali Q peluang salah bernilai 0,5. Kemudian untuk garis yang terputus-putus itu saya tidak tahu yaitu maknanya apa. Kemudian di bawahnya itu D kuadrat, artinya perbedaan atau tingkat kesalahan yang kita inginkan, apakah 1%, 5%, atau 10%. Nah, dikali N besar jumlah populasi dikurangi 1 ditambah C kuadrat dikali P dikali Q. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Sebelumnya tadi di rumus itu kan ada C kuadrat. Nah, C kuadrat itu tidak sembarangan. C kuadrat itu kita lihat dari tabel C kuadrat ini. Kita memakai yang DK1. Saya juga tidak paham di sini DK artinya apa. DK1, 2, 3 itu saya nggak paham. Cuma sepengetahuan saya dari yang saya baca di buku dan beberapa artikel itu kita memakainya DK yang pertama. Nah, itu untuk DK pertama ketika kita menginginkan kesalahan 1%, C kuadratnya adalah 6,635. Kalau kita menginginkan kesalahan 5%, berarti 3,841. Dan begitu seterusnya. Jadi C kuadrat itu kita harus lihat dari tabel ini. Sebelum masuk contoh juga sebenarnya untuk rumus Isaac dan Michael ini kita sebenarnya tidak perlu menghitung ya, nggak perlu repot-repot hitung-hitung lagi karena sudah ada tabel taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10% dari rumus Isaac dan Michael, dan ini hasilnya udah pasti, jadi kalian nggak perlu repot-repot hitung, tinggal lihat tabel ini saja, sebenarnya seperti itu. Cuma untuk lebih memahami kita lihat contoh ini ya. Ini ada contoh, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui potensi dan masalah dari suatu objek dengan metode kuantitatif. Pada objek tersebut, populasi terdapat 1000 orang. Hitung jumlah sampel bila populasi 1000 orang dan tingkat kesalahannya adalah 5%. Berapa jumlah sampel yang diambil? Nah, jadi kita ketahui tadi bahwasannya pada tabel C kuadrat untuk kesalahan 5%, Q kuadratnya adalah 3,841. 3,841 ya.
Jadi untuk rumus jumlah sampel Ishak dan Michael ini C kuadrat dikali N dikali P dikali Q dan D kuadrat dikali N min 1 ditambah C kuadrat dikali P dikali Q. Nah, kita masukkan C kuadrat tadi adalah 3,841 dikali N jumlah populasi yaitu 1000 dikali P peluang benar 0,5 dikali Q peluang salah 0,5. Kemudian D kuadrat adalah taraf kesalahan yang kita inginkan yaitu 5%, maka 0,05 dipangkat 2 kemudian dikali 1000 dikurangi 1 ditambah 3,841 dikali 0,5 dikali 0,5. Dan untuk hasilnya bisa teman-teman lihat yaitu 277. Jadi jumlah sampel yang diperlukan menurut rumus Ishak dan Michael adalah 277 untuk 1000 populasi dengan tingkat kesalahan 5%. Cara yang kedua yaitu rumus Lovin. Rumus Lovin ini lebih simpel ya, yaitu N kecil atau yang artinya jumlah sampel sama dengan N besar jumlah populasi dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. E itu persentase kelonggaran ketelitian atau taraf kesalahan yang kita inginkan, 1%, 5%, atau 10%. Untuk contohnya, contohnya soalnya sama ya. Jadi, seorang peneliti ingin mengetahui potensi dan masalah dari suatu objek dengan metode kuantitatif. Pada objek tersebut, populasi terdapat 1000 orang. Hitung jumlah sampel bila populasi 1000 orang dengan tingkat kesalahan 5%. Berapa jumlah sampel yang diambil? Nah, kita masukkan yang kita ketahui ada 1000 sampel dengan 5% untuk tingkat kesalahannya. Jadi, N sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,5 pangkat 2. 1000 dibagi 3,5 dan menghasilkan 285,71. Nah, hasilnya ini ketika kita menemukan hasil koma itu harusnya kita bulatkan menjadi 286. Jadi, anggota sampel yang dibutuhkan adalah 286 anggota sampel. Nah, tadi kan di antara rumus Ishak dan Michael dan juga rumus Lovin itu ada perbedaan ya. Hasil dari rumus itu untuk itu sebenarnya kita harus mengambil, lebih alangkah baiknya kita mengambil jumlah yang lebih tinggi untuk mengantisipasi kurangnya responden gitu. Jadi ketika kita bukan hanya untuk rumus Lovin, Ishak dan Michael aja, tetapi untuk cara-cara lainnya ketika kita membandingkan dua cara itu ketika mendapatkan hasil yang berbeda, ambillah hasil yang lebih tinggi seperti itu agar nanti kita tidak terjadi kesalahan untuk jumlah sampel, karena meskipun sampelnya banyak, insya Allah tingkat kesalahannya itu akan semakin kecil seperti itu. Subbab selanjutnya yaitu contoh menentukan ukuran sampel. Di sini ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi ada teman-teman bisa lihat baca soalnya sekalian di atas, yaitu akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap model pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1000 populasi atau 1000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 50, sarjana muda 300, SMK 500, SMP 100, SD 50. Nah, populasi ini berstrata gitu. Nah, ketika kita menggunakan tabel Ishak dan Michael untuk jumlah populasi 1000 dengan kesalahan 5%, itu jumlah sampel yang diambil adalah 258. Karena di atas tadi itu populasinya berstrata, maka untuk sampelnya juga diambil berstrata. Stratanya di sini dikelompokkan menurut jenjang pendidikannya masing-masing. Nah, kita lakukan dengan cara ini. Ya.
S1 kan tadi ada 50 orang dengan jumlah populasi 1000, 50 per 1000 dikali 258. 258 adalah jumlah sampel yang harusnya diambil, maka ketemu 12,9. Nah, kemudian untuk sarjana muda 300 per 1000 dikali 258 adalah 77,4. Untuk SMK 500 per 1000 dikali 258 adalah 129. Untuk SMP 100 dibagi 1000 dikali 258 sama dengan 25,8. Dan untuk SD 50 per 1000 dikali 258 sama dengan 12,9. Ini hasilnya ketika dijumlahkan adalah 258. Nah, jumlah yang pecahan, bukan pecahan, artinya berkoma kayak 12,9, 77,4, 25,8 dan seterusnya, itu seharusnya dibulatkan. Alangkah baiknya untuk dibulatkan. Jadi kalau 12,9 itu dibulatkannya ke atas saja ya. Jadi 12,9 kita bulatkan menjadi 13, 77,4 kita bulatkan menjadi 78, 25,8 kita bulatkan menjadi 26, 12,9 kita bulatkan menjadi 13. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya 259. Gitu. Lah, karena hasilnya lebih tinggi daripada yang ada di tabel, sebaiknya kita mengikuti yang 259 ini. Untuk perhitungan yang menghasilkan pecahan atau terdapat koma, sebaiknya dibulatkan sehingga jumlah sampelnya lebih 259. Hal ini lebih aman daripada kurang dari 258, karena lebih baik lebih daripada kurang. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yang terakhir yaitu cara mengambil anggota sampel. Sudah dijelaskan pada pemateri pertama tadi, untuk anggota sampel itu ada dua cara, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Adalah probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara ini biasanya dengan cara random ya, atau pengambilan sampel secara acak. Nah, ini bisa digunakan dengan cara bilangan random, komputer, ataupun dengan undian. Jika dengan undian, untuk setiap anggota populasi itu kita seharusnya udah memberikan nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Jadi apabila kita mengambil jumlah populasi 500, maka setiap orang itu sudah harus kita nomori, siapa nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3, sampai dan siapa yang ke nomor 500, seperti itu. Sudah harus diberi nomor dahulu, itu untuk yang cara undian. Kemudian untuk cara random itu setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Menurut saya di sini juga untuk anggota populasi dengan cara random ini sudah harus diberikan nomor terlebih dahulu. Cara mengambil anggota populasi sama dengan 1/1000. Maka cara pengambilannya, bila nomor 1 telah diambil, maka perlu dikembalikan lagi. Nah, artinya gimana? Ketika kita menentukan 1000 populasi, berarti ketika kita mengambil taraf kesalahan 5%, untuk menurut tabel Isaac dan Michael itu 258 orang. Misalkan nomor orang undian nomor 5, orang kelima, orang yang bernomor 5 udah terpilih menjadi anggota sampel. Nah, nomornya yang dipegang oleh nomor 5 ini nggak boleh dibuang, dia tetap menjadi orang nomor 5. Karena kenapa? Ketika dibuang bukan menjadi 1/1000, menjadi 1/999. Ya, seperti itu. Jadi nomor berapapun yang sudah keambil itu tetap harus dikembalikan, tidak boleh dibuang, seperti itu. Lah, lalu bagaimana jika dia keluar lagi? Misalkan nomor 5 udah kepilih, ternyata beberapa saat kemudian itu dia terpilih lagi. Nah, itu tidak sah.
harus diganti orang lain. Tapi nomor itu nggak boleh dibuang, harus dikembalikan lagi, kemudian diacak lagi mencari pengganti nomor 5 yang sudah menjadi anggota sampel sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Artinya, non-probability sampling ini dia tidak memberikan peluang kepada semua anggota populasi untuk menjadi sampel. Nah, biasanya non-probability sampling ini digunakan karena orang terdekat dengan peneliti biasanya. Jadi ada seorang peneliti, dia menentukan ingin mengambil 100 sampel. Harusnya dia mengambil 100 sampel, tapi dia tidak dengan cara undian, random, ataupun dengan komputer yang dimaksud itu dengan SPSS ya. Nah, dia hanya langsung nunjuk, oh aku minta tolong anak ini, orang ini, ini. Dia langsung menentukan sendiri. Nah, itu artinya probability sampling. Kenapa begitu? Karena mungkin alasannya selain kedekatan dengan peneliti, biayanya yang juga terbatas dan alasan-alasan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.